Ya, kembali di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Muhammad Reski Utama. Beliau adalah pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Masih berbincang mengenai Indonesia buka calling visa untuk warga negara asing asal Israel. Seberapa sepadan kita coba kemudian gali dari sudut pandang investasi, ekonomi, dan juga perdagangan. Dilihat dari dampak geopolitiknya lah, Pak Reski. Jika calling visa ini betul-betul dibuka dan mungkin akan ada kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Israel. Secara geopolitik akan berpengaruh atau tidak? Karena banyak sekali partner-partner dagang dari Indonesia yang cukup kontra dengan Israel, bahkan mereka bukan kawan lah dengan Israel. Analisa Anda seperti apa? Oke, kalau yang saya lihat ya, gini, sebenarnya sekarang sedang terjadi perubahan paradigma terhadap Israel itu di negara-negara Arab. Jadi kita bisa melihat mungkin yang sering ada di media itu kan baru Bahrain dan juga Uni Emirat Arab gitu. Tetapi kita bisa melihat kemudian Sudan itu sudah melakukan normalisasi juga dengan Israel, dan juga Oman juga berikutnya akan melakukan normalisasi juga dengan Israel gitu. Dan kemudian ketika melihat apa kemudian dampak perdagangan yang mungkin Indonesia hadapi, itu kita bisa melihat dari negara tetangga kita, satu yaitu Malaysia, karena kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Malaysia itu benar-benar pro terhadap Palestina dan nanti terhadap Israel, dan kemudian juga Iran atau Pakistan. Itu mungkin ada 3 negara yang mungkin akan bereaksi ketika Indonesia misalnya memang membuka hubungan dengan Israel gitu. Karena sebenarnya kita bisa juga melihat gitu bahwa ada negara-negara Islam seperti yang sekuler, kayak Turki atau Azerbaijan, itu memang sudah punya hubungan dengan Israel, dan kemudian negara-negara yang dulu terpaksa membuka hubungan kayak Mesir dan Yordania misalnya, itu juga mereka juga sudah punya hubungan gitu. Dan jangan salah bahwa orang-orang Arab di Israel itu punya hubungan yang dekat dengan orang-orang Arab di Yordania. Gitu. Jadi sebenarnya hubungannya antara dua negara Islam itu juga antara dua negara ini itu juga sudah terjalin. Ya, Pak Reski, tadi Anda menyampaikan sebetulnya akan ada dampak bilateral lah antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagang yang kebetulan mereka bukan kawan dari Israel. Tapi bagaimana sebetulnya dengan citra Indonesia di lembaga-lembaga multilateral? Akankah ini juga berpengaruh jika kemudian Indonesia membuka hubungan dagang dengan Israel? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang citra di organisasi multilateral, mungkin sebenarnya yang akan paling vokal anti terhadap Indonesia itu adalah Palestina. Kenapa? Karena selama ini Palestina itu sudah menganggap Indonesia adalah satu negara kayak pattern gitu ya. Jadi banyak bantuan dari Indonesia itu selalu digelontorkan ke Palestina. Dan mungkin dari sisi Palestina mungkin akan punya pendapat yang lain dan mungkin bisa mempengaruhi pendapat dari negara-negara lain. Tetapi kemudian kita juga melihat satu kans ya, yang saya bisa katakan bahwa Indonesia itu bisa justru lebih berperan aktif dalam proses perdamaian Israel-Palestina jika Indonesia itu mengakui keberadaan Israel. Gitu. Tapi kemudian orang banyak yang mungkin belum melihat ini gitu, karena selama kita tidak mengakui Israel, kita tidak akan pernah bisa turut membantu dalam proses perdamaian Israel dan Palestina. Calling visa gitu. Ke WNA Israel ini salah satu langkah ke arah sana? Kita bisa bilang ini mungkin mungkin arah tiket ini seperti early bird ya menurut saya. Jadi sementara kalau misalnya kita beli tiket early bird, acaranya bisa gagal tuh. Nah, jadi ini mungkin langkah awal, tapi pun juga bisa jadi tidak jadi karena satu dan lain hal.
Baik. Itu menurut saya. Baik, Pak Reski, kita kembali ke dasar yang menjadi dasar yang cukup konstitusional. MUI sampaikan bahwa memang tidak ada yang urgensi lah atas inisiasi calling visa bagi warga negara Israel oleh Indonesia karena bertentangan dengan arah politik Indonesia, kemudian juga ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika kemudian ini menjadi sebuah dasar pemikiran yang sangat-sangat mendasar begitu, artinya ya tidak ada alasankah untuk kemudian inisiasi untuk membuka calling visa kepada warga negara Israel oleh Indonesia dilanjutkan? Oke, kalau misalnya kita melihat pada Undang-Undang Dasar kita, dari pembukaan pun sudah jelas gitu bahwa Indonesia itu tidak setuju dengan penjajahan di atas dunia. Tetapi kemudian gitu, banyak orang yang salah kaprah dengan Israel itu dianggap menjajah tanah Palestina gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah Yahudi, kalau misalnya saya sangat menyarankan orang-orang Indonesia untuk membaca sejarah dari tanah Palestina itu, tapi mungkin yang sekuler gitu, jadi tidak ada kepentingan agama manapun. Di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yahudi berasal dari situ, kemudian dia diusir dan dia kembali ke sana. Nah, kemudian apa yang menjadi poin dari penjajahan? Nah, poin dari penjajahannya itu adalah ketika tanah itu sudah dibagi, kemudian ada beberapa perjanjian, salah satunya Camp David, yang menyatakan bahwa tepi barat itu seharusnya milik Palestina, sementara masih diduduki oleh Israel. Gitu, dan kemudian Israel juga mengambil untung dari tepi barat, misalnya dari pariwisata di Laut Tengah contohnya. Nah, atau mungkin pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat. Nah, sebenarnya poin inilah yang kemudian Indonesia itu lihat sebagai poin penjajahan. Gitu, dan bagaimana sebenarnya kalau Israel itu menarik diri dari tepi barat, itu justru akan lebih membuka kans yang lebih lebar untuk Indonesia punya hubungan dengan Israel. Baik, oke. Sangat menarik perbincangannya dan juga topiknya Pak Reski, tapi waktunya sangat terbatas. Kita akan lanjutkan lain kali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sampai jumpa, sehat selalu Pak Reski. Dan pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda di masa pandemi ini. Tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.